Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanreswara Witama dengan NRP 5017251030. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi Bowen seperti ini. Oke, jadi ada beberapa bagian di reaksi Bowen itu. Di bagian sisi kiri itu menunjukkan adanya hubungan antara suhu magma dan urutan kristalisasi. Jadi di high temperature yang paling atas itu, mineral yang berada di bagian atas itu adalah yang pertama kali mengkristal ketika magma masih berada dalam kondisi yang sangat panas suhunya. Nah, terus ke bawah itu ke low temperature itu seiring magma mendingin ke suhu yang paling rendah, yang paling bawah, itu mineral-mineral di bagian paling bawah itu baru akan mulai terbentuk dari sisa lelehan magma yang ada. Terus yang tengah itu nanti dibagi lagi menjadi discontinue dan continue. Nah, yang discontinue itu jalur yang sebelah kiri, yang panah miring yang bagian kiri itu melibatkan mineral ferromagnesium yang kaya besi dan magnesium yang disebut discontinue. Karena setiap penurunan suhu itu mineral yang terbentuk akan bereaksi secara kimia dengan sisa magma untuk berubah menjadi struktur mineral baru yang sepenuhnya berbeda. Jadi ada olivin, mineral yang pertama terbentuk pada suhu yang paling tinggi, yang paling atas. Terus selanjutnya bawahnya itu ada piroksin, terbentuk setelah olivin. Terus ada amphibol. Terus yang keempat itu ada biotit mika, yang paling akhir. Terus yang kanan, yang sisi kanan itu ada continue. Nah, itu ada plagioclase feldspar. Itu disebut continue karena struktur kristalnya tidak berubah, tapi hanya mengalami substitusi atau evolusi komposisi kimia secara bertahap. Jadi pada suhu tinggi itu plagioclase terbentuk pertama kali itu kaya akan kalsium rich. Terus seiring penurunan suhu, kalsiumnya itu akan diganti oleh natrium menghasilkan plagioclase yang kaya natrium atau sodium rich di ujung deret yang paling bawah. Nah, di sebelah terus yang paling bawah sendiri itu ada potasium feldspar, muscovite mika dan quartz. Jadi setelah yang discontinue atau continue itu jadi setelah kedua deret di atas yang tadi yang dua itu discontinue continue itu selesai mengkristal dan sisa magma semakin mendingin, sisa lelehan magma yang kaya silika dan kalium itu akan mengkristal menjadi mineral-mineral. Tiga mineral itu potasium feldspar, muscovite mika dan juga quartz. Quartz itu yang paling stabil, terbentuk paling akhir lah. Nah, terus yang ketiga itu ada yang paling kanan sendiri itu komposisi atau rock jenis batuan. Jadi ada ultramafic, itu batuan yang terbentuk pada suhu yang tertinggi, jadi yang paling atas ada ultramafic. Nah, didominasi oleh mineral olivin dan piroksin. Jadi contoh batuannya itu ada peridotit dan komatit. Terus yang kedua yang bawahnya itu ada mafic, itu batuan yang kaya besi dan magnesium, didominasi oleh piroksin dan plagioclase kaya kalsium. Nah, contohnya itu ada gabbro dan basalt. Nah, gabbro itu intrusif, basalt itu ekstrusif. Nah, lalu selanjutnya itu ada intermediate. Nah, jadi intermediate itu batuan dengan komposisi transisi, didominasi oleh amphibol, biotit, dan plagioclase sedang. Contoh batuannya itu ada diorit dan andesit. Terus ada felsic, itu ada batuan yang mengkristal pada suhu yang terendah kaya akan silika, kalium, dan natrium, didominasi oleh quartz, potasium feldspar, dan muscovite. Nah, untuk contoh batuannya itu ada granit dan rhyolite.
Cukup seperti itu untuk penjelasan dari Red Bowen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.